Jadi ketika kita bicara tentang murid itu, yes, mengerti. Oke. Jadi kita akan belajar tentang murid itu minggu yang lalu. Kita belajar bagaimana sebenarnya murid itu sudah mengerti bahwa dia punya perkataan yang membangun. Menurut Yesaya 50 ayat 4-6. Kemudian lagi dia menjadi orang yang tidak memberontak, tidak melihat ke belakang. Nah, siap menderita, ya. Dia mengalami pukulan apapun dia tetap siap menderita. Nah, itu kualifikasinya. Dan katanya hamba Tuhan itu adalah seorang murid. Itu Yesaya 50 ayat 4 sampai yang ke-6. Nah, kalau kita belajar dari konteks perjanjian baru, ternyata kalau kita melihat dalam konteks perjanjian baru, jelas sekali terlihat bahwa di situ, di dalam ayat demi ayat, di dalam Kisah Rasul, pada saat gereja mula-mula itu ada, itu bukan dipenuhi dengan orang-orang yang namanya pengikut. Bukanlah orang-orang yang isinya itu hanya mau kebaktian saja, mau senang dalam ibadah, yang mau hanya nyanyi-nyanyi lalu bergetar-getar dan kemudian katanya itu ada yang disebut dengan kadang-kadang katanya mengalami hadirat Tuhan lah yang tebal. Oh, ada yang tipis hadirat Tuhannya. Itu pernyataan-pernyataan itu seringkali saya dengar tuh kalau di kampung-kampung. Tebal sekali itu hadirat Tuhan. Apa yang tebal nggak ngerti. Tetapi intinya kalau belajar dari situ adalah kalau kita melihat, bukan salah ya yang saya katakan tadi semua itu, pujian penyembahannya bagus, apanya semua manajemen dalam bagus, ya semuanya aksesorisnya juga misalnya dalam gereja itu gedungnya bagus, itu semuanya baik. Tetapi isi sebenarnya di dalam itu adalah orang di dalam itu benar-benar standarnya dia tahu bahwa dia itu murid begitu. Jadi gereja harus berisi murid-murid. Ya. Selalu dilihat itu maka ditemukanlah murid, Paulus itu melihat di Efesus dan menemukan murid, selalu bicara murid. Dan Paulus memisahkan murid dengan yang bukan. Ya, itu hebatnya. Dan dia ajari di ruang kuliah Tiranus katanya. Jadi murid itu beda, dibedakan betul. Bukan berarti yang lain-lain itu tidak perlu, tidak penting begitu, tidak. Tapi gereja betul-betul mengerti konsep amanat agung yang Yesus sampaikan itu adalah jadikan segala bangsa murid. Bukan menambah jumlah bilangan orang di dalam gereja yang hanya isinya itu orang yang mau senang-senang saja, mau nyaman saja. Ada yang ya mau diberkati saja begitu. Nah, enggak seperti itu. Jadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil ya di daerah Listra, Ikonium, itu Kisah Rasul 14 nanti baca itu. Ayat 21 dan selanjutnya itu dia memperoleh banyak murid. Dan dia kemudian menguatkan hati murid-murid, menasehati supaya bertekun dalam iman. Bahwa memang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, kualifikasi murid tadi di dalam kitab Yesaya 50 tadi sudah dikatakan bahwa ya harus tahan menderita begitu. Nah, sekarang ini belakangan terlihat sekali bahwa gereja di dalam apa yang disebut sekarang gereja itu kebanyakan nggak siap menderita begitu. Nggak siap, itu memang sudah dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan paham konsumerisme, hedonisme, ya, individualisme. Itu selalu sudah merasuk begitu. Banyak yang sudah merasuk. Sudah dirasukin tuh jemaat-jemaat banyak yang begitu. Itu juga disebabkan kenapa? Ya karena sang pemimpin, sang gembala ingin supaya jemaat itu rame. Bukan supaya jadi murid, bukan supaya militan jadi pekabar-pekabar Injil. Inilah yang jadi kesusahan sekarang ini saya lihat. Jadi gereja harus kembali kepada konsepnya sesuai dengan amanat agung, perintah agung dari Kristus.
bahwa murid itu wajib hukumnya gitu. Bukan sekedar hanya senang dilayani, ya kayak restoran sudah jadinya gitu. Dikasih makan, bayar persepuluhanmu, persembahan kita mau membuat ini, berikanlah uangmu, kolektemu gitu. Seringkali juga saya temukan misalnya begini, kalau dana kita untuk misi misalnya, wah itu sangat sedikit yang mau berkorban begitu. Tapi kalau dana untuk membeli ini, membeli keyboard, membeli ini semua gereja bangunannya, itu banyak orang yang mau memberi. Jadi saudara-saudara, ada sedikit banyaknya pergeseran pada hari-hari terakhir ini, belakangan ini. Dan saya sedang mengajak kita semua yang ada di dalam gereja, apalagi ini unsur yang namanya gembala-gembala, mendidik orang yang jemaat itu betul-betul jadi murid. Bukan hanya menambah jumlah bilangan jemaat, bukan. Bukan hanya jemaat yang sudah di dalam pengertian sudah dibaptis lah, sudah mengerti kebenaran lah. Nah itu wajib, dia harus tahu bahwa dia itu harus dimuridkan di dalam gereja itu. Dengan sebuah harapan ke depan, bahwa dia nanti akan bermultiplikasi menjadi murid lagi. Nanti kita akan belajar lagi tentang hal itu ya, saudara-saudaraku. Di dalam Kisah Rasul 19, itu juga Paulus ketika dia ada di Efesus, ya, itu murid-murid yang memang mau, itu dia pisahkan dengan bukan murid. Ayat yang ke-9 kalau saya baca ya, ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi di sana Paulus itu memisahkan murid. Jadi ada pemisahan memang. Ya, kembali artinya saya akhirnya memberikan sebuah pengertian buat saya, mendapatkan sebuah pengertian bahwa memang di dalam gereja itu ada yang memang betul-betul dia standarnya mau murid, ada yang mau jadi pengikut saja. Oke, nggak apa-apalah begitu. Ya, dia mau beribadah, dia memang mau datang pada Tuhan lah, katakan begitu ya. Ibadah minggu gini, ya sudah nggak apa-apa. Tapi begitu yang memang betul-betul mau jadi murid itu perhatiannya, doa, kita akan lebih konsen ke situ. Apakah kita punya pertemuan tertentu, ataukah kita punya hubungan yang lebih dekat, mengingatkan mereka, begitu. Saudara-saudaraku, ini penting sekali. Dan ayat ke-10 Kisah Rasul 19 bilang, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga penduduk Asia mendengar firman baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi ada 2 tahun kurang lebih begitu. Nah kita nih saudara-saudara, sekali lagi, adakah kita melihat di dalam jemaat itu? Pemisahan yang suka saya lihat di dalam jemaat itu kan sekarang nih, aku tengok di gereja-gereja terutama, mohon maaf saja yang di kota-kota ini sekarang, yang kota-kota besar, itu pemisahannya bukan murid dengan tidak murid, tapi orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya itu akan didoa-doakan, dikunjung-kunjungi, dibelai-belai supaya jangan pergi gitu. Yang miskin yang susah itu dibiarin aja nggak apa-apa, sekali aja dikunjungi setahun udah cukup begitu. Ditanyai juga enggak. Nah yang kayak gini sering terjadi sekarang di gereja. Anda boleh lihat, mohon maaf, jangan-jangan di dalam gereja kita pun sedang terjadi yang seperti itu. Ini kita harus kembali kepada konsep yang disebut konsep gereja yang mula-mula dulunya, awalnya, kerinduan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini penting. Ya. Sekarang dari semua ini pertanyaannya, bagaimana sebenarnya? Ya tadi sudah saya jawab ya. Kenapa sebenarnya terjadi standarnya itu tadi tidak lagi murid, tapi justru standarnya itu jadi pengikut biasa saja. Tentunya kita bisa mendapatkan beberapa pengertian lah gitu, yang kita bisa tangkap di dalam gereja kita, ataupun kita melihat kondisi gereja yang lain, atau bisa saja kita melihat kondisi bagaimana penggembalaan dari
hamba Tuhan yang satu dan kita bisa cek hamba Tuhan yang lain. Ada Nah, yang ini warna varian merah, coba ada yang kita warna lihat. varian. Oke, saya lanjut. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat di dalam gereja kita masing-masing hari ini. Mari kita perhatikan. Mari kita cek. Apakah datang di gereja itu hanya sebatas hanya untuk ibadah, senang-senang saja, tepuk-tepuk tangan nyanyi? Apakah kita melihat mereka seolah-olah mereka itu ya katakanlah tidak serius atau bagaimana beribadah? Atau kita bisa melihat mendapati mereka orang-orang yang ini tipe atau jenis murid. Dan kalau murid itu harus betul-betul dididik, diajarin. Nah, pemuritan ini sekali lagi konsep yang seperti ini, saya mau katakan dengan jelas bahwa gereja-gereja, banyak gereja, tidak semua ya, banyak gereja sudah kehilangan jati diri sebagai gereja yang memuridkan. Jadi gereja yang hanya sebatas mengundang saja, kebaktian rame, tetapi begitu ada masalah hilang. Begitu ada tantangan lenyap dan mulai tidak datang setia sama Tuhan. Oke, slide berikutnya. 12, slide berikutnya. Pike. Oh Tuhan. Pike. Sudah, slide Pak. berikutnya, Pike. Oke. Nah, kita kemarin tuh sudah belajar minggu yang lalu. Murid itu bahasanya ini matetes. Berarti dia mengikut dari guru tuannya. Pembelajar, pelajar, seorang meneladani gurunya. Nah, ini sama seperti seorang yang sedang magang. Jadi magang itu artinya orang tersebut belajar dari seniornya, mentornya, begitu. Dan dia belajar dari situ. Sehingga murid Kristus, kalau dibilang murid Kristus yang magang, yang bersama dengan mentornya, dia akan mengalami banyak perubahan-perubahan. Itu yang diharapkan. Perubahan apa? Perubahan sama seperti gurunya. Begitu. Perubahan yang sama dengan gurunya. Jadi murid yang di sini jangan jadikan, dengar, ini ada pula ekses negatifnya sering saya menemukan pada zaman dahulu. Yang pertama itu ekses itu selalu murid itu bukan murid Kristus, tapi muridku. Jadi murid dirinya. Alkitab mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Ku-nya itu Kristus. Ya, yang Kristus itu murid yang namanya murid Kristus itu harus berarti kita mengajari dia supaya nilai-nilai hidupnya bertransformasi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan kita sebenarnya. Bukan serupa dengan gembalanya, tapi serupa dengan Kristus. Jadi murid Kristus itu sungguh-sungguh mengalami penebusan Kristus, mengalami pengudusan melalui kehidupan yang bertransformasi untuk hidupnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi menjadi murid itu ya, itu memang harus menjadi panggilan setiap kita. Next, slide berikutnya. Kata pengudusan, slide berikutnya, di dalam pengudusan sendiri, sanctification, itu ada yang disebut dengan pengudusan definitif. Dan ada juga pengudusan progresif. Pengudusan definitif artinya pengudusan yang status sebagai orang percaya itu diberikan kepada kita melalui pengudusan. Ya, melalui pengorbanan di kayu salib. Pengorbanan di kayu salib. Jadi pengudusan definitif ini pengudusan status kita menjadi orang percaya yang disebut sebagai anak Allah. Karena kita sudah dikuduskan melalui darah Kristus yang mahal itu. Namun ada pengudusan progresif, artinya kita masih ada di dunia ini dan kita harus terus merealisasikan pengudusan dalam kehidupan, begitu.
Jadi status kita itu anak Tuhan, kita harus realisasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengudusan yang namanya progresif ini, inilah yang harus terus kita lakukan, harapkan, dan terus kerjakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sangat bisa kalau kita belajar pemuritan, menjadi muridnya Kristus. Begitu. Jadi kalau kita tidak mau jadi muridnya Kristus, itu pasti susah pengudusan progresifnya. Sulit. Jadi status hanya anak Tuhan, tapi dalam praktek hidup, wah itu bisa anak setan kali itu. Itu berat di situ. Karena tidak mentransformasi, tidak bertransformasi dirinya untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Nah, ini saya percaya, saya yakini orang yang mau menjadi semakin serupa dengan Kristus, dia harus punya di dalam dirinya adalah sebuah pengertian bahwa dia menjadi muridnya Kristus. Kalau enggak itu susah. Kalau enggak itu akan menjadi sulit. Jadi murid Kristus bukan bicara tentang berapa banyak pengetahuannya, tapi murid Kristus adalah bagaimana dia merealisasikan kehidupan statusnya sebagai anak Tuhan. Dia merealisasikan itu dalam kehidupannya. Nah, itulah yang namanya murid Kristus. Dan itu pemuritan memang. Itu konsepnya. Slide selanjutnya, 14. Slide selanjutnya. 3 hal penting untuk pertumbuhan seorang murid, saudara-saudaraku. Pertumbuhan seorang murid untuk dia semakin mendekati atau semakin dia serupa Kristus tadi, maka dia harus mengalami pertumbuhan di mana dia dibantu, ditolong dalam 3 hal penting. Yang pertama, oleh orang lain. Nah, orang lain itu bagaimana maksudnya? Di dalam kitab Amsal dikatakan begini, ya, besi menajamkan besi. Ayat Amsal 27, ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi orang lain itu perlu untuk mempertajam kita. Sebuah pisau, sebelum dia digunakan sebagai alat untuk memotong, maka dia harus dipertajam terlebih dahulu. Dia diberikan perlakuan ya dengan menggunakan batu asah, itu biasanya itu kan orang seperti itu. Kalau kami yang di kampung seperti mungkin teknologi modern sekarang nggak seperti itu lagi memang. Tapi yang penting ada gesekan. Ada sesuatu ya panas yang dihasilkan ketika digesek begitu, besi menajamkan besi itu. Demikian juga kita akan dipertajam melalui akan adanya gesekan-gesekan dengan orang lain. Nah, ini perlu dimengerti, disadari bahwa ketika ada gesekan dengan sesama, ada sesuatu benturan dengan sesama oleh karena mungkin kesalahan dia kah, atau karena kesalahan kita kah, atau karena kesalahan sama kita, atau juga oleh karena perlakuan orang lain yang sama sekali kita tidak mengerti, tapi mereka memperlakukan kita tidak adil, memperlakukan kita sepertinya kita ini tidak dipahami. Semuanya itu sebenarnya sedang mempertajam kita sebagai seorang murid. Karena kita tadi dikatakan siap untuk menderita. Maka apa yang dilakukan di situ? Belajarlah kita mengampuni. Jadi semuanya tindak tanduk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya dipengaruhi sekali pertumbuhan kita itu dari orang lain. Sangat dipengaruhi. Di orang lain, jadi kalau begitu begini, kalau kira-kira di dalam gereja,
kita mengalami gesekan, ada ketidakenakan, ada ketidakcocokan. Kadang-kadang ada sebuah kemarahan dalam diri, maka sebenarnya Bapak Ibu, kita harus belajar, ataupun nanti kalau kita mendidik orang dalam jemaat itu menjadi murid, kita harus ajar bahwa itu merupakan sesuatu proses Tuhan dalam hidupnya. Supaya dia menjadi lebih dewasa lagi. Itulah keadaan daripada, itulah orang lain ya. Yang kedua, keadaan. Keadaan ini di sekeliling kita. Keadaan ini seringkali tidak pernah kita mampu kendalikan. Tetapi sebenarnya itu juga cara Tuhan ya untuk kita mengalami pertumbuhan. Bagaimana kita masih tetap bisa bersyukur? Bagaimana kita masih bisa tetap setia? Bagaimana kita menjadi orang yang tetap memegang sebuah keyakinan, kepercayaan akan janji Tuhan. Itu keadaan-keadaan sekeliling kita itu sangat menentukan kita juga untuk kita bertumbuh. Keadaan yang dimaksud tidak mampu kita kendalikan itu misalnya sesuatu yang terjadi di luar kendali. Tiba-tiba datanglah gempa, tiba-tiba kita mengalami kesusahan, tiba-tiba kita nggak tahu adalah sesuatu yang kecelakaan lah atau apalah begitu, sehingga kita tidak mampu mengatasinya karena memang itu keadaan gitu. Nah, kalau kita belajar dari kitab Ayub itu luar biasa. Ayub pasal 1 itu menunjukkan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, seorang yang ya baik ya, secara dunia ini kalau dibilang itu sangat berohani begitu. Ini Ayub ini orang yang jujur, takut Tuhan, tapi juga kaya. Dan menjadi orang yang terkaya katanya. Terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anda baca Ayub pasal 1 ya, ayat 1-3, Anda bisa lihat di situ. Ini orang yang sempurna kalau menurut saya di dalam zaman sekarang ini. Bisa dibayangkan nggak saudara-saudaraku ya? Kaya, tapi takut Tuhan, saleh, jujur, ya kan? Luar biasa. Ada pun sekarang ku tengok ada yang jujur, takut Tuhan, tapi miskin. Wah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang kaya apa, tapi nggak takut Tuhan, gitu. Nah ini ya Ayub ini sempurna kalau menurut saya. Dia takut Tuhan, saleh, jujur, ya, dan kaya. Luar biasa. Tapi Tuhan izinkan terjadi padanya suatu keadaan yang sangat mengerikan. Dalam tempo sesingkat-singkatnya, atas seizin Tuhan, iblis ya mampu menghancurkan semuanya, bisnisnya, rumah tangganya, hancur semua. Anak-anaknya mati, bayangin. Bisnisnya hancur semua. Bisnis peternakan, kan mereka punya peternakan. Dulu kan orang kaya itu kan dihitung dari jumlah ternaknya, budak-budaknya. Habis semuanya dalam tempo cepat. Nggak cukup sampai di situ lagi. Dia mengalami lagi penderitaan badani. Udah secara ekonomi hancur. Penderitaan duka cita yang mendalam terhadap anak-anaknya yang mati. Dihajar lagi dengan penyakit borok yang luar biasa. Tapi ayatnya mengatakan ketika istrinya marah-marah, ya, istrinya mengamuk. Ada sebuah pernyataan Ayub yang luar biasa ya. Dia mengatakan begini. Pada ayat 21 nanti baca dalam Ayub 1:21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, itu sedang menunjukkan bagaimana rohaninya itu semakin luar biasa. Dan pada akhirnya kalau dibaca pada pasal 42, Ayub dia bilang begini, dulu aku mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Sekarang mataku sudah sendiri melihat dia. Jadi ada sebuah pertumbuhan. Ada sebuah pengertian yang lebih dalam lagi dari keadaan yang dialami. Sehingga dia menjadi orang yang senantiasa
setia di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi pertumbuhan kita juga sangat dipengaruhi dengan keadaan. Supaya kita semakin tangguh dan kuat. Dan yang ketiga, pertumbuhan rohani seorang murid itu sangat tergantung dari disiplin rohaninya. Apa disiplin rohani yang harus ada dalam dirinya? Disiplin rohani itu misalnya dia harus melakukan, namanya disiplin. Disiplin itu kan yang dia melakukan segala sesuatu dengan tekun, itu arti disiplin. Tekun terus menerus. Apa yang dilakukan dalam disiplin rohani? Yaitu doa, itu disiplin rohani. Renungkan firman, itu disiplin rohani. Disiplin berdoa, disiplin merenungkan firman, disiplin berpuasa. Itu harus ada tuh disiplinnya tuh. Disiplin berpuasa, disiplin dalam waktu. Itu harus terus dia lakukan. Sebagai seorang murid, dia harus terus lakukan. Ya, dia harus disiplin. Terus dia harus mampu mendisiplinkan dirinya sendiri. Untuk segala sesuatu yang bersifat kedagingan dia bisa taklukkan dirinya. Apa yang selalu disebut sebagai penguasaan diri dan penyangkalan diri. Itu penting sekali. Nah, itu harus terus dilakukan oleh seorang murid itu. Untuk dia semakin bertumbuh, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, disiplin rohani ini saya cek juga. Nah, ini menjadi sebuah apa pula ya? Catatan juga buat saya. Karena banyak jemaat tidak melakukan lagi disiplin rohani. Tapi kalau doa bersama, kencang kali. Kalau doa di gereja, wah haleluya, haleluya. Tapi di rumah nggak pernah berdoa dia. Tapi kalau di gereja itu kencang luar biasa itu, menyembah katanya ya. Buat saya sih itu tidak salah sekali lagi. Tapi yang dimaksud gini, jangan pernah gantikan disiplin rohanimu, disiplin pribadi, atau katakanlah doa pribadi. Jangan pernah gantikan itu dengan doa korporat. Doa korporat yang doa bersama di gereja, itu baik. Tapi doa pribadi itu penting, itu mulanya. Api di dalam diri kita, seorang murid itu akan bisa dirasakan orang ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah disiplin rohani. Doa, perenungan firman. Coba dulu Bapak Ibu. Tanyakan saja, berapa banyak di dalam jemaat yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab? Perjanjian lama, perjanjian baru. Coba tanyakan. Itu sudah menjadikan sebuah hal yang sangat penting. Memang saya harus akui pula bahwa kalau seperti kami di kampung, mereka nggak tahu tulis baca. Sudah orang tua ya. Nah, itu di luar konteks itulah saya katakannya. Tapi begitu pun saya suka melihat orang tua itu suka mendengar firman. Ketika PA begitu, ketika ada persekutuan, dia suka dengerin kebaktian, dengerin gitu. Nah, itu suatu hal yang luar biasa tentunya bagi seorang orang tua yang ya umurnya juga sudah sudah sangat tinggi, lansia begitu. Nah, itu di kampung sering terjadi. Tapi apakah orang itu harus dimuridkan? Iya, harus tetap dimuridkan. Dia harus tahu bahwa dia itu seorang murid dan harus dia sadari bahwa dia harus belajar. Terlepas dari yang tadi saya katakan dia tidak tahu tulis baca. Slide selanjutnya, yang ke-15, slide-nya selanjutnya. Nah, ini kualitas seorang murid dalam konteks perjanjian baru. Ya, konteks perjanjian baru, kita lihat saudara-saudaraku. Yang pertama, kasih Kristus harus melebihi kasih kepada yang lainnya. Nah, ini kualitas yang perlu untuk dimiliki. Ya, dimiliki, benar-benar harus dimiliki. Ketika itu ada seorang yang datang pada Tuhan, ya, berduyun-duyun mereka datang, tapi mereka bilang mereka mau menjadi pengikut Tuhan. Tapi Yesus
menjawabnya, kalau kau nggak benci bapakmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara-saudara laki-laki, bahkan nyawamu sendiri, nggak dapat menjadi muridku. Wais, apa susah itu. Jadi harus ditaruh dalam diri semua orang. Bukan berarti ayat ini artinya membenci bapak, bukan. Membenci ibu, istri, anak, bukan. Tapi lebih kepada pengertian, Yesus ingin kalau kau mau menjadi murid Tuhan, kau betul-betul harus mengasihi Tuhan itu lebih dari segalanya. Yang kedua, bersedia pikul salib. Salib itu penderitaan loh. Ingat ya Bapak Ibu, penderitaan. Salib adalah penderitaan yang kita alami, baik secara fisik ataupun mental, karena kita mengikut Yesus. Sekali lagi, karena mengikut Yesus. Karena hidup kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Yesus. Di luar itu bukan salib. Kalau Anda mencuri, terus ketangkap basah, terus dipukuli satpam, itu bukan salib, itu silap. Itu silap itu. Jangan diputar-putar. Selalu salib itu adalah tanda bahwa kita ini menjadi murid Tuhan. Penderitaan yang kita alami karena mengikut Tuhan. Nah, yang ketiga, bersedia melepaskan hak. Hak apa? Wih, banyak hak-hak itu. Ya. Hak untuk makan, hak untuk tidur, hak apa dimengerti, hak untuk disanjung, hak untuk di apa lagi tuh hak-hak banyaklah hak-hak kita. Itu harus kita bisa bersedia melepaskan hak itu. Apalagi misalnya kalau contoh mau pelayanan ke kampung, hak makan enak itu ya, hak tidurnya nyenyak ya itu harus dilepasin karena memang kita mau melayani gitu. Yang keempat, hidupnya harus disesuaikannya dengan firman. Karena firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Hidup itu harus dia selaraskan dengan firman Tuhan. Ya, benar-benar dalam menjadi murid Tuhan itu ya benar-benar kita tetap dalam firman Tuhan. Yang kelima, mempraktekkan kasih pada sesama. Nah, kasih pada sesama ini memang bicara kasih ini kita perlu belajar banyak ya sebenarnya ya. Karena begini, ada orang berpikir kasih itu kalau dia sudah memberi sedikit, apa ya bahasanya, kasih itu udah seperti kasihan. Kasih itu bukan kasihan, walaupun kasih itu ada dalam kata kasihan. Kata kasih itu ada pada kata kasihan. Kasihan itu bukan kasih. Kalau ada peminta-minta datang ke rumah, terus kita kasih, ya katakanlah uang atau beras, ya itu kita kasihan, bisa saja itu kasihan, bukan kasih. Kalau kita belajar tentang kasih, maka itu kita melihat dalam 1 Korintus bilang kasih itu apa katanya? Murah hati, tidak sombong, ya kan? Itu luar biasa itu. Kasih itu memberi, ya sabar di situ, ya kita menjadi orang. Ya kalau mau lihat dengan lebih jelas, ada nyanyian ya kan? Kasih, ya kan? Murah hati, kasih pasti mengampuni. Oh, itu ada nyanyiannya tuh. Kasihmu, kasihmu Tuhan katanya. Ya. Pasti mengampuni, pasti dia itu bicara tentang bagaimana hidupnya itu betul-betul tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi, mengampuni, ya tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan tidak sopan, tidak menyimpan kesalahan. Nah, itulah Anda bisa cek dalam 1 Korintus 13. Anda bisa cek di situ semua. Jadi prakteklah itu pada sesama. Ya, mempraktekkan itu. Ada 3 yang besar katanya. Kasih, pengharapan, ya, dan iman. Yang terbesar adalah kasih. Mengapa yang terbesar adalah kasih? Ya,
Iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar adalah kasih katanya. Nanti lihat 1 Korintus 13:13. 1 Korintus 13:13 bilang terbesar kasih. Kenapa yang terbesar kasih? Jawabannya karena Allah itu kasih. Begitu. Dia terbesar. Jadi mempraktekkan itu. Nah ini memang sulit. Kadang-kadang ya harus diakui. Ya gimana ya, kita mau mengampuni dia ya. Gitu kira-kira ya. Karena perbuatannya sudah begini. Nah itu pun kita belajar lagi. Apa arti mengampuni? Mengampuni itu melepaskan hak pembalasan pada Tuhan, bukan pada kita. Dan mengampuni itu adalah sesuatu yang kita lepaskan dari diri kita. Kemarahan, kebencian gitu. Tapi mengampuni juga bukan berarti yes man, menerima apa adanya lagi. Enggak gitu saudara-saudara. Kalau orang menipu kita misalnya, menipu berbohong, menipu kita, terus dia sudah mengakui, terus bagaimana mengasihi, apakah kita memberi kepercayaan kepadanya? Oh enggak juga, kita pasti harus hati-hati. Karena bisa saja, wah ada banyak tipuan-tipuan dalam dirinya masih dan perlu kita cek. Nah seiring waktu berjalan kita perlu belajar. Gitu. Ya itu dia tentang mengampuni. Ya, mengampuni itu melepaskan hak pembalasan pada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah berbuah banyak. Nah itulah kualitas seorang murid, dia harus berbuah. Nah, buah itu tentunya ada banyak yang pasti Bapak Ibu semua sudah tahu. Dalam batuan buah itu ada 3 hal yang penting dalam arti berbuah. Yang pertama adalah berbuah itu bicara tentang pertobatan, buah-buah pertobatan. Ada lagi buah-buah roh ditampilkan. Dan yang ketiga bicara tentang jiwa-jiwa atau orang-orang yang dimenangkan. Itu juga bicara buah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa dilihat di situ. Baik, slide selanjutnya kalau begitu. Slide selanjutnya, apa itu pemuritan? Kalau begitu tadi tuh bicara tentang murid. Nah, kita kesimpulan bisa. Kenapa Pak dosen kita? Macet kan? Macet. Kenapa ada saja? Bapak dosen kemana? Sorry. Mohon maaf, mohon maaf. Masih bisa dengar semua? Oke. Saya lanjut. Ya, tiba-tiba mati nih karena handphone ini terlalu panas kayaknya ya. Oke, tak apa. Tak apalah itu, kita lanjut lah ya. Jadi pemuritan itu bagaimana orang yang dalam penderitaan kesulitan juga itu semakin menyerupai Kristus begitu. Jadi orangnya itu mengalami proses bertumbuh berkembang dalam Tuhan Yesus, itu dia semakin menyerupai Kristus. Ya, itulah John Stott memberikan pengertian apa itu pemuritan. Nah, selanjutnya itu terus 17 slide selanjutnya. Pemuritan sarana Tuhan dalam menjawab doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, kehendakmu di bumi seperti di sorga.
itu merupakan sebuah jawaban doa. Jadi murid dalam proses pemuridan itu sebenarnya kita sedang membawa kerajaan sorga, kerajaan Allah itu ke bumi. Jadi datanglah kerajaanmu itu artinya kita dipakai Tuhan di dalam dunia ini untuk mendatangkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu kalau kita baca lagi dalam Roma 14 ayat 17 bilang bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi kita menjadi orang yang dipakai Tuhan begitu. Di dalam kita menjadi orang yang mendatangkan kerajaan Allah, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan juga kebenaran di mana kita ada. Dan dengan demikian pemuridan metode pilihan Tuhan menyebarluaskan kabar baik itu. Ya, Yesus menghabiskan waktu 3 tahun mengajar, melatih murid-muridnya. Jadi esensi yang tidak pernah bisa dipisahkan dengan sebuah penata layanan seumur hidup bagi setiap orang percaya. Wow, luar biasa nih. Ya, saudara-saudara, mari kita taruh di dalam diri kita hari ini, termasuk juga bagaimana di dalam gereja, untuk sesegera mungkin melakukan pemuridan ini dalam gereja. Oke, saya lanjut. Nanti saya kasih tugas pentingnya. 18, next. Nah, ada 5 prinsip utama mempengaruhi efektivitas pemuridan. Nah, ini dia nih. 5 prinsip utama. Yang pertama, harus bersifat relasional, relasi, hubungan. Jadi harus kalau bicara tentang pemuridan, itu bukan hanya bagi-bagi tentang ayat-ayat atau pengertian-pengertian firman saja, bukan. Tapi juga harus disadari dan dimengerti bahwa itu relasi harus ada. Hubungan. Hubungan itu misalnya kalau Anda itu satu hari bisa menelpon, mengontak atau menanyakan keadaan. Nah, itu namanya murid. Kita punya hubungan dengan dia. Jangan seperti ada yang bilang pemuridan dihubungi pun tak bisa. Lalu dengan entengnya mengatakan ya siapa yang perlu dia yang telepon. Nah, ini bukan pemuridan itu namanya itu. Bos namanya itu. Kalau Anda tahu, Anda bicara tentang pemuridan, maka relasional harus ada relasi. Bagaimana kita dengan murid kita, orang yang kita bimbing, orang yang kita muridkan itu. Harus ada relasi murid dengan pembimbingnya itu. Yesus punya relasi yang kuat sekali. Paulus memuridkan Timotius. Ya. Bagaimana Markus dimuridkan oleh Petrus, Barnabas. Nanti kita lihat itu pada sesi kita yang nanti terakhir itu contoh-contohnya. Ya, pada topik kita selanjutnya ya. Yang kedua harus bersifat alkitabiah. Ya, melakukan pemuridan itu harus alkitabiah. Jangan murid pemuridan itu dasarnya itu selalu antara orang kaya dengan orang miskin misalnya. Bukan bicara kekayaan. Harus bersifat alkitabiah, pengampunan, mengasihi, mendoakan. Itu apa yang kata Alkitab katakan tentang murid, bagaimana kita sebagai pembimbing, bagaimana kita mendoakan. Itu dasar ajaran semua itu adalah alkitabiah. Yang mau dibagikan itu semua alkitabiah. Harus diarahkan orang itu mengarah kepada Kristus, bukan kepada kita. Kalau kepada kita nanti bisa kecewa. Harus diarahkan kepada Kristus. Orang ini harus dituntun untuk dia berjalan sesuai dengan Alkitab. Yang ketiga harus dapat diaplikasikan. Nah, ini dipraktekkan. Ya. Ketika membawa kerajaan Allah tadi, mereka mempraktekkan hidupnya. Bukan ritual agamanya yang diagung-agungkan. Tapi hidupnya.
Soal ritual agama itu apa itu? Maksud contohnya itu yang sering saya temukan itu gimana? Ritual agama itu misalnya bagaimana seorang itu dia sudah beralih atau pindah dari kebaktian yang tidak tepuk-tepuk tangan menjadi kebaktian tepuk-tepuk tangan. Dan dianggaplah itu sudah sesuatu yang namanya kemajuan yang hebat. Dia pikir itulah bertumbuhlah dia di situ dengan gaya itu. Bukan, bukan. Ditanya itu adalah pengaplikasian praktek yang bisa dia lakukan sesuai dengan Alkitabiah. Hidupnya itu ya menjadi berkat bahwa kerajaan Allah itu di muka bumi. Jadi bukan ritual agamanya, bukan ritual, bukan cara-cara ibadahnya. Itu harus dimengerti. Yang keempat, next, yang keempat, silakan yang keempat. Ya, harus bertanggung jawab. Ya, harus ada proses itu yang bisa dia dimintakan pertanggungjawaban. Ya, dipertanggungjawabkannya gitu. Halo, siapa nih? Unmute dulu. Harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitasnya itu bukan hanya sekedar tugas gitu, tidak. Tapi dia bertanggung jawab ya dalam hidupnya sehari-hari. Harus mampu dia apa ya, dilihat orang gitu ya. Dia mempertanggungjawabkan dirinya gitu untuk apa yang dikerjakannya. Bisa saja apa namanya itu tanpa disadarinya bisa saja dia salah memang. Tetapi bagaimana dia belajar mengakui kesalahannya itu bertanggung jawab namanya. Jadi pertanggungjawabannya itu harus ada dalam dirinya itu. Saya bertanggung jawab dalam proses penguritan ini. Hidup saya harus saya bagikan untuk banyak orang di dalam Kristus. Hidup saya dalam Kristus. Saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya. Dan itu bisa di dalam kelompok pemuritan, ketika kumpul dengan pembimbingnya misalnya, dia punya sesuatu yang dia bisa ceritakan. Kegagalannya, salahnya. Itu artinya bertanggung jawab. Jadi kalau kita kumpul dalam konsep pemuritan itu, bukan yang luar-luar biasa kita ceritakan selalu. Supaya nampak bahwa kita adalah hamba Tuhan atau orang yang dipakai Tuhan diurapin begitu. Tidak, justru yang jelek, yang mungkin salah yang kita lakukan, tidak ada masalah. Karena memang kita sedang berada dalam sebuah proses. Untuk lebih lagi dan mengerti lebih lagi tentang Kristus. Kehidupan Kristus. Ya memang seperti itu ya. Saudara-saudara saya menemukan kesombongan rohani yang disebut dengan kesombongan rohani itu banyak terjadi ya. Apalagi kalau dia sudah termasuk orang yang lama di gereja itu. Waduh, itu sombong rohaninya itu tingkat tinggi sekali itu biasanya itu. Sudah sulit kadang-kadang ditegur. Karena sudah merasa paling rohani. Padahal selingkuh. Ada sesuatu yang salah dosa dilakukannya. Dia nggak bertanggung jawab begitu. Maka kalau kita masuk dalam konsep pemuritan, kita harus jelasin. Kita harus bertanggung jawab tuh itu. Begitu juga pembimbingnya kalau salah, kalau gagal, cerita untuk kita doakan bersama-sama. Supaya kita tidak gagal lagi. Dan pertanggungjawaban ketika dalam kelompok pemuritan bersama begitu, itu tidak boleh menjadi asumsi atau bukan konsumsi publik begitu. Semua kegagalan kesalahan yang diceritakan di situ. Itu menjadi sebuah rahasia. Itulah bertanggung jawab kita. Rahasia di mana apa yang terjadi atau apa yang disampaikan di dalam kelompok itu antara pembimbing dengan murid itu tidak boleh bocor tak kemana-mana, menjadi bahan ceritaan. Nah kadang-kadang memang ada yang murid-murid ini belum
belum mampu terbuka jujur tentang hidupnya di hadapan banyak orang. Tapi dia punya satu orang pembimbing rohaninya, pemimpinnya itu yang katakanlah pembina, tempat di mana dia bisa cerita apa adanya tentang hidupnya. Karena memang bicara soal tingkat kepercayaan terhadap seseorang atau terhadap kelompok itu juga merupakan sesuatu proses gitu dalam hidup kita. Itu ya. Yang kelima, ya pemuritan itu harusnya mampu bermultiplikasi. Ya, bermultiplikasi. Ini artinya dia harus bisa bermultiplikasi, mencetak dirinya, mencetak orang lain, maksudnya mencetak murid yang lain seperti apa yang dia alami, yang dilakukannya. Jadi harus punya murid-murid yang lain sehingga bertambahlah jumlah murid. Dan pemuritan itu prosesnya itu jadi seumur hidup. Jadi seumur hidup. Terus nggak apa-apa. Ya, pemuritan seumur hidup. Ada Lawrence Kong, saya dengar itu ya, di Singapura, gereja itu menggunakan sebuah metode katanya G12. G12 itu G12. Jadi artinya 12 murid. Jadi setiap orang harus menghasilkan 12 murid sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Jadi dia harus punya murid itu. Begitu. Oke, proses pemuritan selanjutnya slide berikutnya karena kita mau cepat ya. Proses pemuritan itu sama seperti Yesus melakukan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi penjala manusia. Jadi ada ujungnya, ada goalnya kalau mau menjadi murid itu. Jadi ketika mari, itu berarti diajak, mau dia, kemudian ikut aku, itu artinya dia dilatih. Lalu kemudian dia diberikan sebuah tujuan. Dia harus menjadi penjala manusia. Itulah bermultiplikasi. Dia harus menjala banyak orang, menjaring, menjangkau dengan memberitakan Injil, melakukan banyak hal untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itulah tujuan pemuritan itu. Jadi pemuritan yang sesungguhnya itu bukan hanya cerita tentang masalahmu apa, bagaimana ini mau kita doakan. Oke, itu awalnya iya sih, itu sih benar. Tapi ujungnya harus ada. Nggak mungkin terus-menerus hanya kumpul, didoakan, terus kemudian lagi yang lebih, apalagi makan-makan begitu ya. Nggak salah sih. Ya toh, makan-makan, ada makanan yang enak-enak lah tentunya disiapkan. Atau habis kebaktian, atau habis pertemuan, atau habis pemuritan. Nggak salah. Tapi tujuan akhirnya harus tahu bahwa siapa yang kita mau jangkau. Daerah mana yang mau kita kunjungi atau kita mau doakan, dan orang-orang mana yang mau kita layani. Nah, seperti itu dia. Jadi di dalam gereja harus ada itu memang. Harus ada. Jadi pemuritan ini bukan jumlah besar ya, saudara-saudara. Jangan bilang, oh iya kami ada PA di gereja, apa namanya itu, kebaktian rumah tangga. Nah, itu kami pemuritan di situ. Itu bukan pemuritan. Kebaktian rumah tangga itu bukan pemuritan. Karena kebaktian rumah tangga itu hanya berupa ibadah yang memang menyatukan kita, ya, supaya kita itu menjadi lebih apa ya, lebih, kalau kita baca apa yang disebutkan oleh Rick Warren, bahwa itu persekutuan itu akan menjadikan kita lebih saling mengasihi melalui persekutuan itu, lebih saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi kalau mau menjadi lebih kuat dia, itu memang harus dengan pemuritan. Jadi kalau gereja yang tidak punya konsep pemuritan di dalam gerejanya, itu akan sulit kuat. Nah, pada akhirnya pun nanti bisa jadi ya hilang. Hilangnya maksudnya ya ditarik oleh gereja-gereja lain.
Itu karena tidak ada hubungan tadi, tidak ada relasi tadi, tidak ada sesuatu yang diaplikasikan, sehingga selalu hanya apa ya namanya itu melihat kekurangan, kejelekan saja begitu. Nah, ini penting untuk disadari. Next, slide selanjutnya. Intinya kalau begitu, inti daripada pemuritan itu sendiri adalah menjadi murid dan bagaimana membuat murid. Jadi itu pendewasaan terus. Ada pengertian tentang firman, tentang anak Allah, lalu karakternya, lalu kemudian dia menjadi orang yang melayani. Itu intinya, melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kepada Timotius, Paulus bilang percayakanlah ya pekerjaan Tuhan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, itu dia berarti dia mendelegasikan itu kepada orang yang sudah dimuridkan, itu maksudnya dapat dipercaya juga. Ya, sudah dimuridkan. Oke. Next, saya pikir ya 2 slide lagi. Setelah itu kita selesai, 2 slide lagi. Jadi pemuritan sekali lagi metode Tuhan ya untuk membentuk, membangkitkan, membentuk pemimpin. Jadi pemuritan itu sekali lagi bagaimana nanti orang ini akan bisa jadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti harus jadi gembala sidang begitu, bukan. Pemimpin ini bicara bagaimana dia akan mulai bertanggung jawab atau memimpin untuk beberapa orang. Karena belajar dari situ. Prosesnya dari situ. Nah, saya secara jujur katakan, misalnya seperti kami di gereja, tidak akan ada yang namanya pemimpin dilahirkan atau adanya pemimpin di dalam gereja itu tidak ada ceritanya orang itu tidak dimuridkan dan memuridkan. Orang itu harus terlebih dahulu dibimbing. Kadang-kadang kan, saya kan sudah STH, MTH, MTQ. Detailnya itu maksud saya. Karena Q lebih tinggi dari H. Wah, saya udah hebat. Apalagi saya perlu dimuridkan. Nah, gitu ya. Enggak bisa ceritanya walaupun detailmu segudang apapun. Kamu harus belajar untuk yang tadi. Dalam 5 hal itu tadi. Prinsip efektivitas pemuritan. Dia harus mulai belajar membangun hubungan dengan yang lainnya. Alkitabiah ya, bersifat alkitabiah yang dia mau kerjakan, karena banyak orang jago, pintar, soalnya kelihatan pengetahuan dengan detailnya, tapi karakter nilai-nilai hidupnya belum alkitabiah loh. Belum bisa diaplikasikannya. Soal amarah, soal uang, soal lawan jenis, macam. Dia nggak bisa. Terus kalau dia salah, ada orang gitu, dia nggak belajar mengakui salahnya, dia nggak bertanggung jawab dengan kesalahannya. Karena sudah tadi sombong rohani itu. Nah, itulah susahnya. Itu sebabnya itu membentuk seorang pemimpin itu memang melalui proses pemuritan. Itu jauh lebih baik, jauh lebih kuat begitu. Ya. Dan ada nanti seorang mentor. Nah, itu mentor pembimbingnya. Lewat sebuah pementoran. Mentoring itu ya memang bicara tentang leadership ya, kepemimpinan. Ya, membimbing yang dipimpin, mentor. Lalu ada mente-nya. Mente-nya itu orang yang dibimbing, orang yang dimuridkan itu, mente, di mentor. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau mau jadi seorang pemimpin memang harus masuk ke dalam namanya konsep pemuritan ini. Oke. Baik, yang terakhir ya. Tidak ada satu perintah di Alkitab. Nah, ini penting. Neil Cole dalam buku Organic Church, Anda bisa cek nanti buku ini, saya anjurkan boleh Bapak Ibu baca, Organic Church. Tidak ada satu perintah di Alkitab merintis gereja, gak ada. Kisah Rasul waktu dibaca, kalau kita baca gak ada rintis gereja sana, rintis gereja sini, buka cabang sana, buka cabang sini. Sebenarnya gak ada. Yang ada adalah muridkanlah jiwa-jiwa itu. Jadi pemuritan di satu daerah, misalnya di Tesalonika, kemudian di Antiok, dia temui murid-murid. Nah, disitulah pelajaran dan kemudian pendidikan dan kemudian perhatian di dalam proses pemuritan itulah
yang nantinya akhirnya gereja pun dimulai. Nah, beda dengan yang sekarang kan, yang ya bolehlah saya katakan bukan hasil dari seorang murid yang membuat atau yang membentuk atau yang membuka sebuah cabang pelayanan. Tapi ada kumpul orang-orang kaya di sana, banyak uangnya, lalu rintis gereja, dah jadilah dia begitu. Jadilah gereja A gitu kan. Ya kalau buat saya mungkin awalnya bisa saja nggak salah ya. Tapi orang yang bagaimana mulai membuka gereja itu harusnya segera mungkin mencetak murid-murid di situ. Bagaimana dia memuridkan itu. Gitu. Nah inilah yang penting sekali untuk kita lihat dan sadari ke depannya. Jadi multiplikasi gereja yang sejati artinya pembukaan atau pengembangan gereja yang sejati atau pembukaan pos-pos pelayanan yang sejati itu. Pembukaan gereja itu adalah melipat gandakan murid-murid yang sehat dan kemudian jadi pemimpin. Itulah sebenarnya yang disebut dengan perintisan gereja dalam konteks perjanjian baru kisah para rasul. Nah, jadi banyak hal yang menarik yang memang kita bisa kerjakan ketika bicara tentang pemuridan ini. Oke, saya rasa itu dulu yang nanti selanjutnya selanjutnya karena kita mau lihat lagi ya. Silakan ada pertanyaan atau ada sesuatu yang sebelum saya bagikan tugas-tugas pentingnya. Oke, boleh dicatat dulu ya, langsung nanti ya, nanti kalau ada pertanyaan ya. Boleh dicatat tuh atau katakanlah tugas untuk pemuritan. Yang pertama ada 2 tugas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ini belum selesai, tapi Anda bisa memulainya ya. Tuliskan di dalam sebuah kertas begitu ya. Ya kertas apa ya? Kertas saya berharap sih ditulis ya. Kalau boleh ya ditulis tangan lah ya. Jangan di apa namanya? Jangan di ketik ya. Kalau boleh ya. Tapi kalaupun misalnya lebih enak dia pakai laptop begitu oke lah. Tapi sih harapan saya sebaiknya pakai tulis tangan saja. Yaitu ringkasan apa yang Anda dapat dalam mata kuliah ini. Jadi ringkasan daripada mata kuliah ini Anda harus bisa sampaikan. Bisa Anda tuliskan menurut pandangan saudara, silakan apa yang Anda dapat di situ Anda tuliskan. Dan Anda bisa foto dan fotokan itu dengan jelas dan terang, kirim kepada saya. Tapi ini kan belum selesai, ya ini belum selesai. Nah, 3 kali lagi mungkin kita bisa ketemu, 3 kali lagi, ya Senin lagi nanti ya, 3 kali lagi dan itu tugas. Dari sekarang bisa dibuat ditulis-tulis, dioret-oret begitu ya. Pelajaran dari yang pertama dan sekarang ini nanti sampai selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, ini prakteknya saya berharap Anda harus punya kelompok pemuritan sendiri ke bawah yang Anda akan muridkan. Orang yang di bawah. Nah, orang yang di bawah dalam kelompok pemuritan, saya berharap kalau boleh, karena kita ini tidak ikut sama keluarga, saya berharap sama jenis kelaminnya. Gitu. Misalnya, bapak-bapak memuridkan bapak-bapak. Anak gadis, dia memuridkan anak gadis yang perempuan maksud saya. Atau mama-mama, ibu-ibu, coba dia muridkan ibu-ibu. Nah, apa yang disampaikan di dalam pertemuan kelompok pemuritan, nanti ada fotonya, difotokan ya. Kalau ini bisa mulai dilakukan dalam minggu ini. Dan 6 bulan sampai 6 bulan itu saya harap itu terus dilakukan. Setiap minggu, sekali seminggu, bisa seperti itu. Jadi ada pemuritan-pemuritan yang harus dilakukan di dalam gereja Anda. Anda bisa memilih atau mencari orang-orang yang Anda muridkan. Apa yang perlu disampaikan? Yang pertama yang disampaikan itu adalah firman tentang Yesus. Jadi Anda bisa menyampaikan firman tentang Kristus. Dan sederhana ya saudara, jangan seperti harus ada
pujian penyembahannya lama, apa bukan begitu. Kelompoknya itu adalah beberapa orang saja, tidak usah rame. Lalu kemudian bisa 2-3 orang pun cukup ya, 2-3 orang pun cukup kalau memang eh, ya seperti itu yang Bapak Ibu dapat. Tetapi harus ada pertemuan secara rutin. Nah, ada relasi tadi seperti tadi. Kemudian Alkitabiah, Anda menyampaikan secara Alkitabiah. Nah, kemudian yang Anda sampaikan itu tentang Kristus. Coba ceritakanlah tentang Yesus saja. Nggak usah khotbah yang lain-lain dulu ya, tentang Yesus aja lah dulu. Tapi dari berbagai sisi Anda ceritakan. Misal tentang dia adalah seorang juru selamat. Mengapa? Lalu bicara tentang darah Kristus, penebusan dengan darahnya. Atau Anda menceritakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan dari sejak dahulu kala, dari para nabi-nabi. Atau Anda bisa menceritakan tentang Yesus itu bukan lahir dari hasil hubungan suami istri, itu artinya berdosa. Ya, sampaikan tentang Yesus itu dia adalah dikandung ada di dalam kandungan Maria dengan sebutan dikandung oleh Roh Kudus. Bisa saja Anda sampaikan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, ya. Jadi Anda bisa pokoknya jangan cerita atau jangan khotbah. Hari ini misalnya Anda sampaikan Yesus adalah Tuhan, terus minggu depan akhir zaman, minggu depan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, inilah perang Israel dengan Turki dengan semua Hamas segala macam. Aduh, ya itu nggak usah diceritain lah itu dulu, ya terlalu pandai itu tentang Israel, tentang Hamas, tentang perang ini, Don Gog dan Magog. Ini bukan sok pandai-pandaian Anda menceritakan hebatnya pengetahuan Anda, bukan. Tapi bicara tentang bagaimana Anda mulai memiliki sebuah kelompok yang Anda harus bimbing. Bertanggung jawab. Ya, kalau masih muda, ambillah yang masih muda, beberapa orang. Ya kan? Seperti Samuel misalnya. Kan nggak mungkin Samuel memuridkan bapak-bapak. Waduh, udah lari terus bapak-bapak itu. Siapa Samuel yang sok pandai-pandaian ngajarin? Kan pasti gitu. Ya kan? Carilah orang yang sepantaran atau di bawah anak-anak pelajar misalnya. Nah, itu diceritakan. Lalu yang ketiga, tugas Anda melakukan dalam pemuridan itu, maksud saya, Anda mendoakan dia setiap hari. Nama-namanya Anda catat, Anda doakan setiap hari, Anda doakan setiap hari, begitu. Ya, coba mulai pelan-pelan. Coba mulai pelan-pelan. Ya toh. Nah, hindari selalu begini. Ada seringkali dalam pemuridan itu coba dihindari selalu menceritakan orang. Kalau apalah ini mohon maaf. Ini saya harus ingatkan ibu-ibu ini, mama-mama ini. Kalau ketemu yang diceritakan, iya memang si Anu, memang ibu si ini si, hindari dulu itu. Terus hindari dulu bicara tentang apa yang disebut dengan ini arisan lah segala macam, lalu harga cabai, harga bawang lah. Hindari dulu yang disebut seperti itu. Ya, ini kadang-kadang yang nggak jelas-jelas kumpul tapi yang diceritakan ya yang enggak gitu. Coba ceritakan selalu tentang yang disebut dengan bagaimana Yesus itu. Anda menggalinya dengan begitu rupa. Dan kemudian yang terakhir, Anda selidiki, Anda cek selalu disiplin rohaninya. Bagaimana? Apakah dia saat teduh setiap hari? Bagaimanakah dia dalam doa-doanya? Baca firman nggak dia? Nah, mungkin itu tugas Anda dalam beberapa waktu ini ke depan Anda lakukan dengan baik. Saya percaya Anda pasti akan dapat berkatnya juga. Karena di dalam pengamatan saya atau katakanlah dalam hasil pengalaman saya juga ternyata dijagai ketika saya memuridkan orang itu beberapa, saya juga dijagai. Saya juga terjagai, luar biasa juga Tuhan melindungi. Jadi artinya kalau mau menyampaikan sesuatu kan saya harus persiapan dulu. Saya kan harus baca firman juga kan begitu. Sekarang mau sampaikan sesuatu. Belum lagi kalau ada pertanyaan. Begitu. Wah, itu harus disampaikan. Misalnya tentang kristologi, tentang Yesus. Kenapa dia disebut anak manusia, Pak? Kenapa dia disebut anak Allah? Itu kan belajar tuh. Yesus disebut anak manusia ya karena dia manusia. Yesus lahir ke dunia ini, dia adalah manusia 100% dan juga dia adalah Tuhan 100%. Maka sebutan di kitab Injil Matius selalu
ada anak manusia, ada anak Allah, gitu. Nah itu juga penjelasan-penjelasan seperti itu harus belajar tuh. Kristologinya itu. Nah mau tidak mau, ya saya juga harus mempersiapkan diri dengan doa-doa saya karena menyampaikan ini. Oke, nanti Anda bisa lihat bahwa memuridkan itu sebenarnya jauh lebih susah daripada khotbah. Kalau khotbah bisa aja apa topiknya, berapa. Kadang-kadang bisa Anda lihat di internet, semburkan, selesai. Berabru, haleluya, bikin getar-getar sedikit, haleluya, haleluya, selesai. Kan begitu dia. Tapi kalau pemuridan nggak begitu. Pemuridan itu detail, hidup Anda pun harus dikoreksi. Karena dia bertanggung jawab tadi. Harus ada pertanggungjawaban di situ. Jadi kalau Anda gagal, Anda cerita juga. Misalnya saya lagi bertengkar sama istri, lagi ribut gitu kan. Saya ngomong apa adanya. Aduh, aku lagi perang nih sama istri ini gitu. Inilah tolonglah doakanlah supaya semuanya bisa aman-aman gitu. Kira-kira ya mereka juga bisa cerita nantinya. Cerita lalu mulai saling mendoakan. Nah, biasanya pula memang pemuridan ini ada namanya masa bulan madu. Masa bulan madu ini artinya senang. 2 bulan pertama, 3 bulan, wih, bulan madu lah pokoknya senang ketemu. Tapi nanti lama-lama hilang madunya, tinggal bulannya. Nah, di situ agak susah lagi diajak. Baru masuk nanti setelah 6 bulan, nah bulan-bulanan pula lah. Jadi bulan sabit dia. Nah, di situ doanya betul-betul kita mendoakan mereka karena mereka punya apa?